Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Ali Ridwan. Kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kalau sebelumnya eh, kita sudah membahas tentang teknik analisis regresi linear sederhana, yaitu kita ingin mengetahui pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen atau satu variabel X mempengaruhi terhadap satu variabel Y. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang teknik analisis regresi berganda. Berarti di sini kita membutuhkan minimal ada 3 variabel yang akan kita korelasikan atau kita cari pengaruhnya, yaitu minimal ada 2 variabel variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, dalam korelasi ganda ini kita tahu ada minimal 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Dengan analisis regresi ganda ini, kita juga akan bisa mengetahui pengaruh variabel bebas itu terhadap variabel terikatnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana kita melakukan teknik analisis regresi berganda ini, dan kali ini saya menggunakan aplikasi SPSS. Perlu diketahui konsep dasar analisis regresi berganda ini yaitu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 2 atau lebih variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Kemudian ada uji T yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Kemudian ada uji F, yaitu uji yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan kedua variabel yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat atau variabel Y. Kemudian ada koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Baiklah, di sini kita masuk pada aplikasi SPSS, yaitu aplikasi untuk olah datanya. Kemudian kita membuat datanya yaitu di aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyiapkan data 3 variabel. Yang variabel pertama adalah kerja keras sebagai variabel X1, kemudian ada kemandirian sebagai variabel X2 dan hasil belajar sebagai variabel Y. Dan saya menggunakan sebanyak 60 sampel seperti itu. Nah, masuk pada aplikasi SPSS, kita pilih variabel view terlebih dahulu. Pada kolom nama kita tulis variabel X1 baris 1 dan variabel X2 baris kedua, kemudian variabel Y pada baris ketiga. Pada bagian desimal kita nolkan, kita tidak menggunakan angka desimal. Kemudian pada bagian label kita berikan keterangan. Pada X1 kita berikan keterangan di labelnya yaitu kerja keras dalam kurung X1. Kemudian pada bagian X2 sama, kita berikan keterangan kemandirian dalam kurung X2. Kemudian yang terakhir bagian variabel Y-nya kita berikan keterangan juga hasil belajar dalam kurung variabel Y. Nah, setelah itu kita masuk pada data view. Nah, di data view ini kita input data yang ada di Microsoft Excel. Kita copy, kita paste di sini. Sudah selesai, kita cocokkan, ada 60 sampel. Oke, 60 sampel sama. Nah, setelah itu kita masuk pada olah datanya, yaitu kita pilih analyze, kita pilih regression, dan selanjutnya pilih yang linear karena kita menggunakan regresi linear. Nah, di sini sudah tampil linear regression. Ini ada kerja keras, kemandirian, dan hasil belajar tadi.
Kita ketahui bahwasanya kita mencari pengaruh kerja keras dan kemandirian terhadap hasil belajar. Maka kerja keras dan kemandirian adalah sebagai independen dan hasil belajar adalah sebagai dependen. Setelah dimasukkan, kita pilih OK. Nah, di sini akan tampil output data dari regression tadi. Ada variabel entry ini, ada model summary, ANOVA, dan lain sebagainya. Ada coefficient. Nah, selanjutnya kita tinggal menginterpretasikan data view yang sudah dihasilkan ini. Nah, dalam menginterpretasikan ini ada menggunakan perumusan hipotesis. Nah, di sini saya menggunakan 3 perumusan hipotesis untuk menganalisis data-data tadi. Yang pertama ada pengaruh X1 terhadap hasil belajar atau Y, kemudian pengaruh X2, maaf ini salah ketik, kedua terhadap hasil belajar atau Y, kemudian terhadap pengaruh X1 dan X2 secara bersamaan atau simultan terhadap hasil belajar Y, dan saya menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau A sama dengan 0,05. Nah, dalam dasar pengambilan keputusan itu ada yang pertama adalah uji T. Ketika nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05 atau T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka itu berarti ada atau terdapat pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Kemudian jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel, maka itu berarti tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ya, kita masukkan menggunakan rumusnya, yaitu T tabel yaitu sama dengan T dalam kurung A dibagi 2, kemudian N dikurang 1 dan dikurang K, sama dengan T dalam kurung 0,05. Kita ketahui A di sini adalah tingkat kepercayaan A sama dengan 0,5 dibagi 2, dan 2 di sini adalah sudah ketetapan. Maka 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Kemudian ada N di sini adalah jumlah sampel. Kita ketahui jumlah sampelnya di sini adalah 60 sampel. Ada 60 sampel. Kemudian ada K, di sini sudah rumus K. K itu adalah jumlah variabel dependennya, ada X1 dan X2, berarti ada 2 jumlah variabel dependen, kemudian dikurang 1, berarti N 0,025, N adalah jumlah sampel yaitu 60 dikurangi K, jumlah variabel dependennya yaitu 2, berarti 60 dikurang 2 adalah 58, kemudian dikurangi 1 itu sudah rumus atau tetapan, berarti 58 dikurang 1 sama dengan 57. Nah, kita ketahui hasilnya di sini kita harus melihat dari T tabel. Caranya yaitu 0,025 terdapat pada barisan ke-57. 57. Nah, berarti ada 2,002. Kita tulis di sini 2,002. Nah, itu. Jadi kita harus sudah mendownload T tabelnya dulu sebelum kita mengerjakannya. Kemudian ada uji F. Nah, yaitu jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka itu berarti terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dan apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel, itu berarti tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Kita gunakan rumus yaitu F tabel sama dengan F dalam kurung K, kemudian N dikurang K sama dengan F
dalam kurung 2, kita ketahui K itu adalah jumlah variabel dependennya, yaitu X1 dan X2. Itu ada 2, berarti 2. Kemudian N dikurangi K. N itu adalah jumlah sampelnya dikurangi K jumlah variabel dependennya. 60 dikurangi 2 sama dengan 58. Nah, berarti di sini kita lihat di variabel tabel F hitungnya, yaitu di bagian kolom kedua baris ke 58. Kolom kedua baris ke 58. Berarti ada 3,156. Kita ketahui ada 3 di 3,156. Nah, baiklah. Kemudian ada pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Nah, ini. Berarti interpretasinya adalah pengujian yang pertama, pengujian hipotesis pertama atau H1 itu diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,155, itu berarti lebih besar daripada 0,05. Di sini ada signifikansinya yang X1 adalah 0,155 di sini. Di sini itu lebih besar dari 0,05 sebagai nilai tingkat kepercayaan tadi, dan nilai T hitung yaitu 1,440 itu lebih kecil daripada nilai T tabel yang jumlahnya 2,002. Ini di sini ada nilai T hitungnya itu adalah 1,440, itu lebih kecil dari hasil yang sudah kita hitung tadi, yaitu 2,002. Itu berarti dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Karena apa? Tidak terdapat pengaruh antara X1 atau variabel X1 terhadap Y. Seperti itu. Jadi rumusan ini mengacu pada rumusan hipotesis tadi, terdapat pengaruh atau tidak. Sedangkan rumusnya, jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau T hitungnya lebih besar dari T tabel, itu ada pengaruh variabel. Tapi jika signifikansinya itu ternyata lebih besar dari 0,05 atau T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh X1 terhadap variabel Y. Seperti itu. Di sini kita ketahui bahwasanya hasilnya adalah 0,155 itu lebih besar dari 0,05, dan T hitungnya juga 1,440 itu lebih kecil dari T tabelnya yaitu 2,002. Itu disimpulkan bahwasanya tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y atau ditolak. Kemudian pengujian hipotesis yang kedua yaitu H2, kita ketahui bahwasanya signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000, itu berarti lebih kecil daripada 0,05, dan nilai T hitung itu 6,464 lebih besar dari T tabel yaitu 2,002, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 itu diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Kita lihat di sini adalah nilai signifikansinya yang X2 adalah 0,000 di sini, itu lebih kecil dari 0,05 dari tingkat kepercayaan yang ada. Di sini kita mengambil tingkat kepercayaan 0,05. Itu berarti bisa diterima. Dan syarat yang kedua yaitu jika T hitung di sini T hitungnya, T hasil hitung SPSS tadi
itu lebih besar dari T tabel, T yang ada di tetapan di sini. Itu berarti hasilnya adalah diterima atau terdapat pengaruh X2 terhadap Y, seperti itu. Di sini kita ketahui T hitungnya dari X2 adalah 6,464, itu lebih besar daripada T tabel yang jumlahnya adalah 2,002. Di sini 2,002 tadi kita ketahui kan di barisan ke-57 2,002, berarti 6,464 lebih besar dari 2,002, itu terdapat pengaruh X2 terhadap Y, seperti itu. Kemudian pengujian hipotesis selanjutnya yaitu H3 dengan menggunakan uji F. Nah, uji F ini yaitu hasil belajar matematika siswa yaitu Y tadi, dan kemandirian X2 dan kerja keras sini, yaitu pengujian hipotesis ketiga berdasarkan output di atas yang ini ya. Diketahui bahwasanya nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000, itu lebih kecil daripada nilai tingkat kepercayaan yaitu 0,05, dan nilai F hitung 23,426 itu lebih besar dari 3,156, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang artinya berarti terdapat pengaruh dari X1 dan X2 secara simultan atau secara bersamaan terhadap Y. Nah, seperti itu. F hitungnya di sini sudah diketahui yaitu 23,426. Itu lebih besar dari 3,156. Nah, itu berarti lebih besar. Kemudian ada koefisien determinasi, yaitu berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,451. Hal ini mengandung arti bahwasanya pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan itu adalah sebesar 45,1%. Jadi pengaruh secara bersamaannya itu adalah sebesar 45,1%, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang analisis regresi linear berganda. Kata kuncinya adalah jika menggunakan tingkat kepercayaan 0,05, kita menggunakan ketentuan sebagai berikut ini, yaitu jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau lebih besar dari 0,05 itu berarti ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya nanti sebelum itu juga sudah mendownload ini lampiran tentang tabel uji F dan juga lampiran tabel uji T, seperti itu. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.